Jadi saya sejak kecil, saya dan adik saya selalu bilang kita ini nggak pernah merasa jadi anak orang kaya. Karena kita jujur mungkin baru merasakan, oh kita ini punya uang ya. Itu kira-kira ya setelah kuliah, kayak gitu kira-kira. Kalau misalnya pengen kereta api ya saya dikasih sapu lidi, bikin rel sendiri gitu. Pakai karet sama sapu lidi, kemudian bikin keretanya dari kulit jeruk Bali itu atau apa kayak gitu. Jadi memang dari dulu dibiasakan bikin sendiri aja kayak gitu. Saya ini kan nggak pernah dibesarkan padahal sebenarnya, karena nggak pernah ketemu sejak kecil. Nah ini kita kulik kisahnya. Kenapa itu ceritanya? Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Oke, ini sama Mas Asrul tadi udah buat 2 konten yang luar biasa. Kalau Anda yang nonton video kali ini, Anda cari konten saya sama Mas Asrul, kita bahas tentang COVID, kita bahas tentang momen Olimpik, bagaimana mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, itu penting banget. Dan yang ketiga ini kita bicara soal kenapa seorang Mas Asrul Ananda yang konon dibesarkan dari seorang ayah yang hebat di masanya gitu ya, dan sekarang beliau sampai bisa sekolah ke Amerika. Ngomong-ngomong kok sekolahnya ke Amerika sih? Kok nggak ke UI kah atau ke... Saya ini kan nggak pernah dibesarkan padahal sebenarnya, karena nggak pernah ketemu sejak kecil. Nah ini kita kulik kisahnya. Kenapa itu ceritanya? Ya kan saya tahu dulu harus kerja keras untuk keluarga saya supaya bisa dari Magetan ya? Dari Magetan. Ya, kalau Anda tahu cerita hidupnya Pak Dahlan pasti berat sekali. Ada filmnya kan Sepatu Dahlan itu. Betul. Memang seperti itu. Jadi saya sejak kecil, saya dan adik saya selalu bilang kita ini nggak pernah merasa jadi anak orang kaya. Karena kita jujur mungkin baru merasakan, oh kita ini punya uang ya. Itu kira-kira ya setelah kuliah, kayak gitu kira-kira. Merasakan punya uang setelah kuliah? Sebenarnya. Jadi waktu kecil itu gimana sih? Hidupnya gimana sih? Sebagai cerita aja mas. Waktu saya SD, kalau saya pengen beli mobil-mobilan atau pengen mainan kereta api gitu. Kalau anak lain kan dibelikan di toko. Saya ingat dulu diajak ke mana ya? Ke pasar aku mama ibu. Kemudian saya pengen dibelikan mobil-mobilan. Tamiya? Belum mas, waktu itu saya ingat harganya 3.500. Kayak sekarang itu mungkin apa ya? Kayak Lego, kayak Hot Wheels gitu. Hot Wheels, tapi ya lebih gede dikit gitu. Kemudian harganya 3.500 tapi memang nggak punya uang. Jadi saya dibelikan yang 1.800-an waktu itu. Di sebelah saya ada anak ngecek saya gitu. Aku dapat yang ini. Jadi ya tapi ya memang sejak kecil memang ya memang nggak anu, dan ayah saya sering bikin kereta api. Waktu itu masih wartawan. Wartawan. Waktu itu masih waktu kecil kan memang bekerja di Tempo waktu itu. Jadi belum jadi orang mampu lah, belum jadi orang mampu. Hidup oke tapi belum mampu banget. Kemudian kalau misalnya pengen kereta api ya saya dikasih sapu lidi, bikin rel sendiri gitu. Pakai karet sama sapu lidi. Kemudian bikin keretanya dari kulit jeruk Bali itu atau apa kayak gitu. Jadi memang dari dulu dibiasakan bikin sendiri aja kayak gitu. Terus waktu saya SMP, saya kan negeri terus. Waktu saya SMP itu waktu itu ada iklan pertukaran pelajar waktu itu. Kemudian ini kamu coba ikut tes, siapa tahu lolos kayak gitu. Ya saya ambil tes aja gitu. Ternyata lolos gitu. Jadi saya SMA di Amerikanya gratis. Beasiswa. Kenapa bisa sampai beasiswa ke Amerika? Ya waktu itu kan memang ada banyak ya. Kalau sekarang contohnya kayak AFS kayak gitu kan banyak dulu. Ya saya salah satu programnya. Dulu IF itu nggak seperti sekarang mas. Dulu IF itu ada foundationnya juga. Yang foundation yang waktu itu ngirim pertukaran pelajar ke Amerika segala macam. Ini kita ngomong tahun 93 ya kayak gitu. Benar. Jadi saya angkatan tahun itu. Gitu. Waktu itu ada 80 anak Indonesia yang diberangkatkan. Kita disebar ke kota-kota kecil di Amerika. Karena saya lolos, saya waktu itu salah satu yang termuda, saya masih umur 15 tahun waktu itu. Yang termuda dia 14 tahun waktu itu, tapi saya termuda kedua waktu itu. Saya berangkat, karena saya lulus SMP, saya seharusnya kan kelas 10 di sana. Tapi jadi saya waktu itu ditempatkan di Kansas, di kota kecil di Kansas. Saya baru ketemu keluarga angkat saya itu jam 10 malam. Karena jauhnya itu dari Kansas City kalau naik mobil 6 jam. Bandara terdekatnya karyawannya hanya 1 orang gitu, jadi pesawatnya nggak tiap hari kayak gitu. Jadi saya ke situ, saya tanya keluarga Mohn, MOHN, John Mohn dan istrinya Chris Mohn, dan ada anaknya waktu namanya Andrea yang setahun di atas saya. Kemudian saya diterima di situ, dan waktu saya masuk saya tanya, Anda kerjanya apa? Oh kita pemilik koran lokal di sini. Jadi ya jalan
nggak tahu siapa yang ngatur. Koran lokal. Koran lokal. Jadi artinya mempunyai kemiripan ya, dibesarkan Iya. di dua orang tua yang bergerak di industri media. Industri media, betul. Dan malah karena saya di Indonesia waktu itu masih SMP kan saya sering ke kantor, tapi kan saya nggak kerja di kantor kayak gitu. Iya. Ya Justru nengok aja lah ya, iya, kerjanya iya, saya sering apa main ini? ke situ kayak gitu. Iya, iya. Tapi kebetulan waktu di Amerika malah saya diperbantukan kerja di korannya dia, jadi fotografer waktu itu. Betul. Karena kebetulan koran itu kerjasama dengan SMA-nya Iya. dan ayah ibu angkat saya juga mengajar karena kota kecil penduduknya hanya 2.800. Betul. Jadi orang akan kerja ganda yang Betul. Sekretaris kotanya adalah pengusaha pemakaman, kemudian pemilik korannya ya guru SMA. Jadi ayah angkat saya guru jurnalistik dan bahasa Inggris, Ya. Ibu angkat saya guru bahasa Spanyol. Ya. Jadi kerjanya double-double di situ karena memang orangnya nggak banyak. Jadi saya ikut koran sekolah dan saya membantu koran keluarga angkat saya itu. Ya. Jadi saya justru belajar kamera, belajar fotografi, belajar layout, desain, belajar manajemen koran justru waktu di sana. Gitu. Berarti berangkat dari ke Amerika itu SMP. Lulus SMP. Wow. Jadi waktu itu Abah masih merintis. Ya sudah mulai kan, besarnya kan setelah Krismon sebenarnya. Tapi Setelah ya, Krismon. jadi waktu itu masih bahasanya Pak Dahlan waktu itu adalah hidupku ini bahaya. Karena waktu itu media kan masih zaman Orde Baru ya. Betul. Jadi saya ini bisa ditangkap kapan saja. Iya, iya. Saya ini bisa, keluarga kita ini bisa hilang begitu saja Bisa hilang bahasanya. begitu aja. Jadi mumpung ini ada kesempatan, coba kamu berangkat. Oke. Jadi ya Ini namanya blessing in disguise dong. ada yang ngatur. Boleh dikatakan begitu ya. Karena adik saya 2 tahun kemudian juga lolos tesnya juga kayak gitu. Jadi Iya. adik saya juga berangkat. Kemudian ya ada yang ngatur kan, ada yang Ya. ngatur. Jadi kita di sana belajar gitu. Kemudian saya ikut kompetisi jurnalistik segala macam. Jadi ya ilmu saya justru belajarnya di sana. Dan mungkin ini Pak Dahlan saya kira tidak akan memungkiri ini bahwa Pak Dahlan sendiri menduga bahwa ayah saya itu mungkin sebenarnya John Moon. Gitu. Kenapa? Saya kan waktu itu umur 15 tahun. Saya selama 15 tahun saya mungkin nggak pernah sama Abah. Betul. Nggak pernah, saya bangun tidur, dia Kerja? bekerja, ya dia Pulang masih tidur, saya berangkat sekolah, lalu dia berangkat, saya pulang, dia nggak di rumah, dia pulangnya malam sekali, jadi memang Hampir nggak pernah tidak ada interaksi ayah anak yang normal kan kayak gitu. Nggak ada. Ya dan itu kita memaklumi karena memang pekerja dan harus Iya. berusaha untuk keluarga. Jadi touching as a dad itu Nggak ada. kurang gitu. Jadi saya merasa aneh karena John Moon ini pagi sampai malam makan pagi sama dia, makan siang sama dia, makan malam sama Quality dia. time. Ikut kelasnya dia karena saya jurnalistiknya kan ikut ambil kelas jurnalistik. Saya kalau pulang sekolah juga bantuin dia di koran sekolahnya. Jadi dia nggak punya anak laki-laki. Oh, that's why. Dia punya anak. Dia kan cerai menikah lagi. Anaknya perempuan 3. Oke. Jadi dia nggak punya anak laki-laki. Jadi ya mungkin saya pelampiasannya dia juga kayak gitu. Ini di tengah-tengah Amerika, di kota saya itu keluarga kulit hitam hanya 1 dan saya satu-satunya orang Asia radius 100 mil mungkin. Jadi saya Jadi sekarang nggak pernah berinteraksi dengan orang Asia gitu. nggak ada sama sekali. Jadi saya bisa menoleh ke belakang saya dulu aneh sekali kayak gitu karena saya bisa membayangkan orang-orang itu melihat saya seperti apa So gitu. blessing in disguise. Ini beneran. orang Asia tapi kok gelap kayak gitu kan. Ya. Mungkin nggak pernah lihat yang Macam kayak, orang Thailand lah. Iya kayak gitu. Jadi saya bisa membayangkan wah pengalaman saya ternyata aneh juga gitu maksudnya. Iya, iya. Jadi kalau Pak Dahlan bilang ya ayah kamu ya John Moon itu karena mannerism, kemudian cara bicara, mungkin ada bawaan genetiknya dari Pak Dahlan, tapi Iya. cara saya Berpikir, berpikir mindset. itu kombinasi juga sebenarnya. Betul. Mungkin kayak gambling-gamblingnya dari Pak Dahlan, tapi Iya. manajerialnya mungkin tertata rapinya mungkin dari John Moon. John Moon. Karena John Moon ini kan guru bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris saya itu lebih baku dari kebanyakan gitu. Jadi Oh iya iya. saya bisa bahasa pidato, saya bisa bahasa karena tidak boleh di rumah saya pasti tidak boleh kata-kata jorok. Iya dong. Dan kalau grammar saya salah pasti dikoreksi. Jelas. Jadi pronunciation penting banget itu. pronunciation ya saya tidak bakat Grammar. adik saya sangat bakat soal pronunciation. Saya enggak. Saya lidah saya agak pendek. Jadi Iya. pronunciation saya enggak sebagus adik Saya saya. logat Surabaya. Masih ada gitunya. Tapi misalnya kalau saya bilang me and my friend, no Azrul, no Ruli manggil saya waktu. No Ruli, my friend and I. Oh. Jadi selalu dikoreksi seperti Dikoreksi itu. dari situ.
Jadi ya, dan saya di encourage untuk nulis juga dalam bahasa Inggris. Jadi saya dikasih kolom mingguan waktu itu di. Jadi ada bakat jurnalistik dalam penulisan ya? Ya mungkin bakatnya kan dari Pak Dahlan, tapi polesannya mungkin dari. Dari dan itu saya nggak bisa membayangkan beruntungnya saya punya 2 orang ini dan dua-duanya alhamdulillah. Dan masih ini sehat. istimewa. Ini yang menarik yang harus kita ulas. Jadi gimana seorang sosok Mas Asrul itu dibesarkan dengan 2 ayah, tapi lebih ke ayah bulenya gitu. Ya pada akhirnya mungkin karena ya saya nggak tahu juga kalau saya nggak bersama John Moon, apakah saya akan kayak gini kan, kita ini kan dibentuk oleh lingkungan kan. Nah, satu lagi, waktu dibesarkan ayah John Moon, apakah beliau juga suka olahraga gitu? Suka. Nah, itulah yang juga mendasari ya. Dan sebenarnya suka dalam artian bukan gila olahraga, tapi beliau sadar pentingnya olahraga. Orang Amerika, orang negara maju pasti sadar olahraga. Orang negara maju pasti sadar olahraga. Jadi, catat itu di menit keberapa. Kalau kamu mau hidupmu maju, sadarilah olahraga. Ibu angkat saya meskipun usianya sekarang udah sama dengan Pak Dahlan, usianya 70-an, masih jogging, masih jalan kaki at least 5 kilo sehari. Wow. Kemudian John Moon juga dia usia berapa sekarang? John Moon sekarang usianya 81 tahun. Kalau manggil apa? John. Dia tidak mau saya manggil ayah. No, call me John ya. Nggak mau panggil dad gitu. John ya. Dan dia anak-anaknya pun manggil dia nama. Iya, jadi anak-anak mungkin bule kali ya. Ya bule. Kalau bule. Nggak semua kayak gitu ya, tapi ini keluarga yang egaliter dan liberal dan sangat liberal banget ya. Jadi anak-anaknya pun manggilnya juga John kayak gitu. Iya. Kalau di Asia nggak mungkin terjadi, bisa dibalang gitu. Dan dia nggak bisa diam. Jadi misalnya dia kan sudah pensiun kayak gitu. Dia dosen, jadi dosen lah. Jadi dia nggak bisa diam. Misalnya dia nganggur, dia punya hobi bangun kamar. Jadi kamar itu ini aku yang bangun, meja ini aku yang bikin. Jadi nggak. Anak-anaknya Mas Asrul kalau manggil John apa? Grandpa atau apa? Grandpa John. Grandpa John. Dan mereka, jadi saya barusan Juni kemarin waktu ke Amerika kan karena balapan saya di Kansas, saya mampir ke rumah mereka. Mereka kan empty nester, sudah tinggal sendirian juga kayak gitu. Saya terjadi juga karena dia mereka memajang di ruang tamu itu foto 6 cucunya. Wow. 6 cucunya itu adalah 3 cucu dari anak mereka yang bule dan 3 anak saya. Jadi memang bondnya memang saya sering rutin ke sana dan karena dia dianggap sukses ngajari saya soal media, Pak Dahlan kemudian meng-hire John sebagai konsultan dan dia 17 kali sudah ke Indonesia. Wow. Jadi kalau 17 kali, jadi separuh lebih koran di Indonesia ini sentuhan dia. Wow. Dia sebenarnya pahlawan media di Indonesia. Dia yang mendesain basic desain koran di Indonesia yang akhirnya ditiru hampir semua koran itu sebenarnya dia yang mendesain. Nice. Nah, ini penting banget. Saya bicara soal isu intoleransi. Betul. Nah, ini saya mau angkat kisah ini. Ya. Kenapa? Karena kita tahu Mas Asrul dibesarkan dengan sebetulnya mostly di Indonesia ini kan hampir semua orang di Indonesia juga punya latar belakang masa kecil kayak Mas Asrul. Ya. Berangkat dari keluarga yang latar belakangnya menengah ke bawah. Dan tapi tiba-tiba Mas Asrul bisa ke Amerika dengan beasiswa. Dan akhirnya wawasannya yang dari lokal sampai menjadi global dan menjadi internasional. Nah, bicara intoleransi ini kan karena seseorang yang tidak pernah bergaul di luar lingkungannya. Ya, pikniknya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Bahasa netizen zaman sekarang. Dan sekarang Anda beruntung adanya YouTube. Betul. Dengan adanya YouTube ini kita bisa mengedukasi Anda yang mainnya kurang jauh. Ya. Minimal dengan pembicaraan kami, Anda yang punya latar belakang kayak Mas Asrul tadi, minimal Anda bisa belajar insight ini supaya paham intoleransi ini bisa dikikis lah. Nah, bicara soal intoleransi, isu intoleransi menurut Mas Asrul gimana? Ya, saya produk global citizen ya, saya nyebutnya global citizen. Dunia ini pasti kita akan jadi global citizen. Barrier-barrier antar negara ini pasti akan runtuh dan sekarang kan sebuah produk ini karya mana kan sudah sulit sebenarnya. Yes. Mungkin di catnya di Italia, tapi mungkin pabriknya mungkin di Tiongkok atau di Taiwan. Mungkin made in Italy, tapi ternyata pabriknya di Pandaan. Nah, kan seperti itu. Betul. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa kita ini mau nggak mau polusi negaranya demokrasi atau bukan atau apa, ini semua akan menuntut jadi global citizen yang berarti harus punya wawasan yang luas dan itu berarti harus diiringi dengan ada minimal level toleransi yang harus kita miliki kayak gitu.
Tidak mungkin hidup dalam gua, kata Plato itu kan ya. Iya, tidak boleh hidup dalam gua. Jadi ya saya bersyukur saya tinggal di Kansas yang kalau di atas kertas kalau saya mau jadi korban intoleransi saya mungkin di pusatnya itu. Nah, karena kan bule semua. Rasialis banget. Enggak kan, ini mungkin yang Tapi bagaimana dengan isu rasisme di Amerika belakangan tentang Asian hate? Saya 3 minggu kemarin dengan teman-teman di sana, saya ke Texas, ke Arkansas, ke Missouri, ke Kansas, ke negara-negara bagian yang putih, yang pro Trump. Sangat luar biasa. Saya makan barbecue di dekat Austin, di Lexington namanya. Antri 7 jam, ngobrol dengan orang-orang Texas itu dengan santainya ketawa-ketawa. Kamu dari mana? Kamu terbang 24 jam hanya untuk makan ini ya. Jadi di mana-mana pasti ada intoleransi, pasti ada. Itu pasti ada. Ya. Kebetulan mungkin yang tercuplik itu apa? Itu yang saya atau cuman karena masa Pilpres kemarin panas dan sehingga dan mungkin pas ya isu rasisme ini diangkat atau apa. Jadi ya kalau kita bilang, saya kira tidak lebih buruk daripada di Indonesia lah. Tidak lebih buruk daripada menurut saya. Jadi Indonesia juga tidak pasti lebih. ada, Mas, pasti ada. Kita di mana-mana ya. Di mana-mana. Karena rasialis yang sebenarnya itu kan silent. Silent. Nah, kan orang kalau mau rasis kan nggak mungkin terang-terangan. Orang kalau nggak mau rasis kan kayak kita kalau mau buang angin di tempat umum kan. Diam dulu, kalau nggak ada orang baru buang angin kan kayak gitu. Jadi ya ini yang ya kita seumur hidup mungkin nggak akan bisa terelakkan. Tapi yang penting kita kalau kita mau maju ya harus ada minimal toleransi. Minimal toleransi. Nggak terelakkan. Apa karena wawasan Mas Asrul dengan terbang yang sering saya tangkap adalah mungkin itu intoleransi ini bisa juga terjadi karena kita nggak aware juga ya Mas. Kayak misalnya gini, saya pernah kasus teman saya dulu waktu kuliah, diomeli sama bule emang. Tapi saya ngelihat, karena saya waktu itu melihat prosesnya, ini salah paham aja sebenarnya kayak gitu. Salah paham. Jadi orang bule itu kan punya tradisi, kalau kita bukakan pintu, kalau ada perempuan itu dibukakan. Oh iya. Itu kayak kita jalan di depan orang tua membungkuk. Betul. Kalau enggak kan kamu nggak sopan kan kayak gitu. Nah, sekarang bayangkan teman saya sama-sama dari Indonesia buka pintu, dia nggak nyadar ada cewek ini mau masuk, dia buka, dia nyelonong masuk gitu aja. Dia sendiri nggak ngelihat sebenarnya, tapi cewek ini kan ngelihat loh, ini kok nggak menghargai aku tuh. Akhirnya diomeli, kamu dasar orang. Nah, tapi saya ngeliat kalau ini teman saya di tahu. Di sini nggak bungkuk, kok nggak sopan ini. Anaknya siapa gitu ya? Teman saya sebenarnya mau bukakan juga. Dia tahu harus bukakan, cuman dia kebetulan nggak ngelihat aja waktu itu. Akhirnya kan terjadi salah paham itu ya. Salah paham, lost in translation yang kemudian seolah-olah itu kasus rasialisme. Tapi menurut saya, ini kesalahan aja. Maksudnya, apes kamu kayak gitu aja. Nah, dan jadi ya sebenarnya saya yakin apapun orang bule itu kan restraint sebenarnya. Common sense, restraint ya ada lah. Yang kampung juga ada. Semua sama di semua dunia ini sama. Ya. Cuman, jadi jangan dikira semua bule itu kastanya lebih tinggi gitu. Enggak lah juga ya. Banyak. Itu catat itu ya. Tapi mereka kan sama. Orang kampungnya juga akan ramah gitu ke kita. Gitu. Teman saya waktu kita antri barbecue di Texas, orang ini ngomongnya kayak meternya di Cars itu ya, gitu yang logat Southern itu ya. Tapi dia ramah banget. Gitu. Jadi ya sama. Orang kita di pedesaan kan juga sangat ramah sama orang. Cuman kan mereka karena tadi mungkin nggak pernah tahu sehingga tidak tahu kulturnya seperti apa. Mungkin kayak ada bule datang ke desa, masuk masjid lupa nyopot sandal, kan nggak bisa kita marahi langsung juga. Kalau orang sini kalau lihat bule diajak foto duluan. Jadi kan itu kan karena tidak paham aja. Jadi sebenarnya gesekan kecil itu kan. Tapi semakin sering orang berkumpul ya itu akan semakin ya Anda punya beasiswa untuk memastikan orang punya kesempatan lebih, kan itu kan sama kita sebenarnya. DBL kan juga saya tiap tahun, saya waktu pulang dari Amerika saya bilang saya ingin sebanyak mungkin saya ingin bisa mengirim sebanyak mungkin anak Indonesia ke Amerika. Keren. Bukan untuk mungkin tidak seperti saya, tapi melihat gitu. Karena kalau langsung ya. Seeing is believing, merasakan langsung itu penting. Jadi tiap tahun kenapa ada DBL Loser ke Amerika ya untuk itu supaya minimal kamu tahu kayak gitu. Minimal tahu. Jadi saya sama Mas Asrul, saya juga banyak belajar sih sebenarnya sama Mas Asrul karena saya juga punya CPN Foundation, kebetulan saya sekarang juga sedang program, dananya udah ada kemarin, kita juga kumpulkan dari platform kitabisa.com, thank you ya, kita bisa juga membantu bersama Success Before 30. Kita sekarang sudah proses, nggak banyak sih, mulai dari 20 anak dulu. Banyak itu. Mas melihatnya bukan begitu, saya selalu bilang ke anak-anak yang berangkat, bilang, ini ada misalnya 20 misalnya. Dari 20 ini nanti, yang dapat, kalian ini dapat berkah seperti saya dulu.
kalau dari 20 satu saja bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan, kamu akan punya dampak ke ratusan, ribuan atau jutaan yang lain. Jadi dari 20 ini kan nggak mungkin 20 juara semua kan? Iya. Tapi kita main probabilitas terus. Bisa jadi karena orang tuanya tidak mampu, tapi bukan berarti anak yang tidak mampu. Betul. Bisa jadi mutiara terpendam kan? Iya. Nah, benar-benar. Jadi nah, itu luar biasa. Dari 20 itu, saya nggak berharap 20-nya sukses semua kok. Satu aja. Iya. Saya juga lihat itu juga terjadi di industri olahraga. We can help more people, ya kan? Dan itu sangat luar biasa lah menurut saya. Makanya saya sama Mas Asrul rupanya banyak kemiripan. Ya, saya rasa kata intoleransi tadi udah dijawab dengan jelas. Jadi itu sebetulnya salah paham yang kecil karena mungkin perbedaan kultur. Dan kalau kita bisa masalah besar kita kecilkan, ya masalah kecil kita tiadakan lah. Ya. Kalau orang sini kalau bisa masalah kecil kenapa dikecilkan, kalau bisa digede-gedein. Mas Asrul, thank you banget. Sama-sama. Hari ini udah mampir ke podcast kami. Podcast kami namanya Level Up. Jadi orang yang bisa nonton podcast kami, level Anda akan up gitu. Seluruh Indonesia lagi butuh level up. Lagi butuh level up ya. Saya rasa Mas Asrul hari ini banyak insight yang luar biasa. Ringan tapi berbobot, tapi saya yakin pemerintah juga kena ini, semua stakeholder juga kena, ya masyarakat juga kena, siapapun kena, ya Anda intoleransi pun juga kena. Semoga ini podcast seperti inilah yang dibutuhkan supaya kalau kita lihat Indonesia ini apa ya, kalau saya perhatikan channel-channel yang rame sekarang itu kan. Ya, kita tahu sendiri kadang juga channel nggak jelas apa, komentarnya bisa sampai puluhan ribu, sampai ratusan ribu, yang trending juga seperti itu. Podcast seperti ini nggak pernah trending. So, saya gimana Indonesia Olimpiade mau berjaya gitu loh. Kalau yang trendingnya Indonesia, yang receh-receh terus gitu. Butuh level up. Butuh level up. Nah, semoga sharing dari kami bisa membuat Anda mempunyai insight baru. Kalau yang belum beruntung, jangan berkecil hati. Semoga pandangan dari kami bisa membuat Anda menjadi lebih luar biasa. Mas, boleh kita tutup dengan salam kami? Salam hebat luar biasa gitu, Mas. Oke. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa.